Halo guys, balik lagi bersama gue Nimsi. Jadi hari ini hari pertama orang masuk kerja setelah lebaran. Buat gua nggak ngaruh sih, karena gua ya lebaran aja masuk kerja. Ya begitu deh. Lika-liku pekerja hari weekend tanggal merah ya. Kerjaan kita itu bisa disamain sama polisi sama dokter, jadi nggak ada liburnya sih. Kalau gue bilang rumah sakit juga mana ada. Kalau kita orang F&B di hotel memang ya gitu, nggak ada liburnya. Oke, hari ini kita mau ngomongin apaan sih? Hari ini gue mau sharing tentang gimana cara ngerem yang baik dan benar. Jadi ngerem yang baik dan benar itu macam-macam sih gitu. Kali ini gue bakal ngebahas tentang gimana caranya panic braking atau rem mendadak deh kalau bahasa Indonesianya. Nah, rem mendadak itu kan kadang-kadang namanya kita berkendara ya, nggak usah ngomongin tentang roda 2, roda 4, apalagi roda 16 truk. Semua pasti yang gini lah, kita jalan aja kadang-kadang suka berhenti mendadak atau kaget gitu kan istilah katanya. Kalau di motor atau mobil bisa jadi kayak gitu. Nah, kalau di mobil kan misalnya kita semua pedal itu ada di kaki, jadi dan juga sistem pengeremannya 4 roda itu biasanya bersamaan. Nah, ini kan enggak, roda depan roda belakang sendiri-sendiri gitu, jadi independen. Nah, gimana sih caranya kalau misalnya teman-teman ngerem yang sangat-sangat kaget gitu? Ada beberapa cara agar aman gitu. Yang pertama adalah jangan pernah namanya kopling itu ditekan pas ngerem mendadak. Karena kenapa? Karena kalau kopling ditekan itu gloyor nanti. Bahasa Indonesianya gloyor, kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu jalan terus. Kalau gloyor itu bahasa mana ya? Bahasa Bekasi, mungkin gue orang Bekasi gitu. Gloyor aja lah gitu, jalan terus gitu. Nah, karena kenapa nih, kayak kalau misalnya kopling ditekan, jadi kan gaya torsi dan traksi dari ban itu dari transmisi, gear ke ban, dan traksi dari ban itu sendiri nggak dapat gitu loh. Karena dia tidak ada yang menghambat namanya, karena di mesin ada namanya engine brake. Kita ngomongin engine brake itu engine brake itu membantu mesin agar lajunya melambat. Jadi jadi memang teman-teman harus tahu namanya engine brake gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngerem, jangan ditekan begini. Nanti gue contohin deh di lampu merah. Nah, kalau misalnya teman-teman mau engine brake engine brake itu kayak beginilah, kita lepas aja, dia kan melambat, tapi melambatnya secara beraturan, jadi aman. Jadi kalau misalnya mau ngerem nih, misalnya nanti kita ngerem di depan, kalau misalnya ngerem begini, nah itu nanti kopling ditekan, biasanya dia gaya keseimbangan juga kadang-kadang karena terlalu gloyor gitu loh, jadi dia nggak stabil. Lain halnya kalau kita ngerem tapi kopling tidak ditekan kayak begini, stabil ya. Kalau misalnya kopling ditekan, nah itu masih bisa ban depan kemana-mana. Ban depan kalau misalnya kopling nggak ditekan juga bisa kemana-mana, cuma lebih kepegang gitu di jalanan, lebih stabil di jalanan ya kalau misalnya itu kopling. Dan juga yang selanjutnya adalah pengereman dengan 2 jari. Pengereman dengan 3 jari bisa nggak? Bisa. Yang saya sarankan adalah 2 jari ini, jari tengah dan jari telunjuk. Karena kenapa jari tengah dan jari telunjuk? Ini 2 jari ini powernya untuk menekan tuas itu sama rata. Kalau misalnya ngomong namanya 3 jari, bisa 3 jari, cuma teman-teman harus ini aja,
harus pakai yang kelingking juga. Jadi jangan begini, karena takutnya overpower nanti malah selip di depan gitu loh. Nah, habis itu apalagi yang harus diperhatiin? Yang harus diperhatiin adalah teman-teman harus fokus namanya ke depan jalan gitu loh. Fokus ke depan jalan biar jadi kalau kita panic braking kan biasanya kita lagi kemana gitu pikirannya ya, nggak taunya dipaksa fokus ke depan. Nah, teman-teman yang harusnya ada panic braking, jadi ngerem tapi tetap masih bisa bermanuver gitu loh. Jadi kayak begini, misalnya kita panic braking, set, kita masih bisa belok ke sini untuk menghindari yang di depan. Lanjutnya apalagi distribusi rem depan dan belakang, kalau gue bilang sih harus namanya seimbang ya. Karena kenapa? Terlalu banyak nekan tuas rem depan, nanti potensi slip di depan tinggi. Kalau di belakang pasti ngepot. Tapi ini bisa diminimalisir dengan tidak menekan tuas kopling yang tadi kayak gue di depan gue bilang, karena kalau engine brake dipadukan dengan rem bisa aman. Teman-teman bisa ini aja namanya, lihat banyak yang kecelakaan itu orang karena nggak tahu dia neken kopling gini, jadi motornya terus jalan. Kalau di koplingnya dilepas kan dia ada dibantu dengan engine brake. Engine brake itu sangat membantu sekali untuk menstabilkan motor dan juga mengerem motor gitu. Jadi dua pekerjaan dilakukan dalam satu waktu gitu loh. Nah, itu aman sekali. Nah, itu sih kalau gue bilang sebenarnya kenapa gue sharing begini, karena banyak sih kalau misalnya teman-teman di jalanan ya, gue lihat ya, orang kadang-kadang pakai motor kopling banyak yang kecelakaan seperti itu sih. Yang gue inget sih banyak ya yang ban belakangnya ngunci apa segala macam, itu karena mereka nggak tahu namanya teknik-teknik safety riding. Kalau gue bilang sih namanya di jalan kita nggak pernah tahu apa kejadian apa atau anything can happen. Cuma ada baiknya kita tahu dasar-dasar dari safety riding tersebut gitu ya. Ya kalau gue bilang sih itu aja, sharing sesuatu hal yang ya sebenarnya sih penting, tapi ya ini dibutuhkan jam berkendara yang tinggi untuk melatih namanya feeling gitu. Kalau misalnya teman-teman yang belum banyak bawa motor kopling, belum lama bawa motor kopling, bisa dilatih aja di jalan gitu. Dengan fokus di jalan itu juga. Kopling jangan selalu ditekan karena engine brake sangat penting. Engine brake sangat penting untuk mengirit bensin satu, dan juga untuk menstabilkan motor. Itu sih kalau gue bilang, tetap safety di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Keluarga menunggu di rumah. Yang masih jomblo yang belum nikah pun mereka punya keluarga, ibu bapaknya gitu. Kalau yang udah menikah punya anak istri gitu. Itu aja sih dari gue. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Itu aja sih. Keep respect to the rider. Ride safe. MGDM sign out. Thank you.